ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bapak Sylvester Matutina. Selamat sore, petang. Sore, Bang. Tadi masuk ke 11 triliun yang mengutip dari Bang Mas Roy Suryo, pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya Jakarta, Pak Sylvester. Ya, terima kasih. Jadi tadi pagi jam 10 sampai kurang lebih saya keluar jam 3 sore. 6 jam ya? Hampir 5 jam. Hampir 5 jam. Saya kurang lebih hampir 46 pertanyaan ya. Kebanyakan pertanyaan sama waktu saya diminta jadi saksi pelapor oleh Pradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan. Intinya penyidik menanyakan kejadian yang waktu itu saya ada bersama Mas Roy di beberapa syuting di media ya. Terus video-videonya ini bagaimana. Jadi saya menjawab apa yang saya ketahui, termasuk apa yang saya alami dan saya lihat. Ya intinya bahwa saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi apa yang saya tahu. Saya jawab tadi waktu penyelidikan oleh Polda Metro Jaya lah. Gitu. Penyidikan, maaf. Dari 46 pertanyaan, apa yang paling krusial dari pertanyaan penyidik? Ya intinya bahwa para penuntut ijazah palsu Pak Jokowi ini kan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ada yang mengatakan 99,9%, ada yang 11 triliun, ada yang 100% asli. Ya saya yang ditanyakan itu ya saya jawab kejadiannya kapan gitu, waktunya kapan, jamnya kapan. Oke, Ya kan? Roy. Mas Roy, Ya, Pak Jokowi sudah diperiksa, Ya. kemudian ijazahnya juga sudah disita. emang udah sisa bener. Mana berita acara penyitaan? Penyidikan tadi yang dibilang bahwa nanti Ya. juga akan ada penetapan tersangka. Juga saat ini seperti apa? Apakah Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan menuntut adanya gelar perkara khusus? Gini, yang pertama katanya sudah disita. Oke. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, Yap. kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu gercep mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau hanya begitu kan nggak ada. Apalagi kemarin di Polresta Solo ya, ketika diperiksa di ruangan yang sangat mewah itu, ya judulnya aja lounge. Ya, jadi ini loh, sekali lagi publik harus tahu pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan, tapi di lounge Polresta Solo yang sangat mewah. Ya, gitu. Jadi ada sofa, kemudian itu kan pertanyaan masyarakat. Nih komentar, saya hanya baca komentar saja masyarakat tuh, gila pemeriksaannya kayak gitu. Itu pemeriksaan atau pijat gitu ya, gitu. Jadi artinya Kan tidak clear. Baru saja diperiksa. Mungkin kita tanya langsung ke Pak. Kalau Pak Sylvester diperiksa lain gitu. Saya diperiksa Sejasanya di tentu pasti ditanya oleh pihak ruang kepolisian. yang sempit ya. Dan saya pikir saya juga pernah diperiksa di ruang yang bagus juga. Baik. Dengan kasus-kasus lain dan bukan hanya Pak Jokowi, itu sekedar teknis. Tapi kan kita kembali lagi, marilah substansinya apa yang memang menurut saya sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Soal ijazah tadi sudah juga dikonfirmasi ulang juga oleh sudah pihak. disita, tapi intinya memang belum ditunjukin karena tidak ada konferensi pers waktu itu oleh Polda Metro Jaya dan Polres Surakarta. Jadi waktu konferensi pers kan hanya Pak Jokowi dan tim hukum. Jadi saya pikir menurut saya ini tidak usah dipersoalkan. Kan nggak mungkin juga itu ijazah itu nggak disita gitu loh. Tapi kalau kan ini kan udah di-announce oleh seorang mantan presiden, terus yang teman-teman di sana. Jadi menurut saya sih itu clear bahwa itu sudah disita. Intinya itu. Artinya sebelum ada BAP dan juga nanti perlu pembuktian, apakah juga gelar perkara ini jadi jawaban? Oh iya, karena apa? Karena selama ini yang kita lihat ya, Polda ini mengulangi kesalahan atau mengulangi cacat yang terjadi pada Barreskrim. Artinya gelar perkaranya tidak terbuka, sepihak, kemudian tidak clear, apa-apa tidak tertunjukkan pada masyarakat. Ya wajar lah masyarakat bertanya, satu soal lounge tadi. Yang kedua soal pemeriksaan di Solo kemarin pun kan jadi pertanyaan. Pemeriksaan kalau sesuai dengan
skep atau keputusan Kapolri itu boleh diperiksa di tempat yang bersangkutan. Kalau sakit, tidak memungkinkan untuk berjalan, tidak memungkinkan untuk pindah, sehingga dia mungkin sakit atau mungkin tambah. Tapi mungkin tambah berat terkait dengan domisili? Enggak ada loh. Kalau gitu biar nanti Bang Resmon juga minta. Kalau gitu saya akan minta diperiksa di Baliku. Iya, di Baliki. Kemudian saya akan minta diperiksa di Jogja aja lah, gitu misalnya. Jadi ini menunjukkan cara tidak bagus ya. Bukan sifat seorang tidak bisa diteladani. Apalagi kemarin kalau dikatakan Mas tadi kan mengatakan itu sudah dikatakan. Ya, jadi nggak mungkin lah kalau kata Bang Silves tadi Pak Jokowi bilang kok itu nggak dipercaya. Loh, beliau saja itu sudah dilaporkan sekarang di Polda DIY. Kebohongan Jokowi itu dilaporkan oleh Silves gitu. Kan dilaporkan Pak Resmon gitu ya. Jadi artinya kan ya sudah, apa yang dia omong A kan bisa juga kiri, sen kiri belok kanan. Sudah tapi belum. Nah kayak gitu, tapi iyalah biarkan. Tapi satu lagi yang penting. Kalau saya sih koreksi dikit Bang Silves, saya sih jarang mengucapkan sekian ribu triliun ya. Saya selalu mengatakan saya tidak boleh mendahului Tuhan, ya kita tidak boleh mendahului Allah. Kalau apa? Saya selalu mengatakan 99,9% gitu. Nah, jadi kalau di atas itu ya mungkin Bang Silves sudah merasa di atas Tuhan tadi. Ya Bang Silves, bahwa untuk saat ini bahwa penyidikan atau polisi masih bekerja dan juga ada tuntutan untuk gelar perkara khusus. Lalu tanggapan Anda seperti apa? Ya nggak ada masalah kalau memang itu dimungkinkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya dan itu buat kebaikan, kenapa tidak gitu loh. Dan bagus. Memang ini menurut saya memang tempat yang buat Mas Roy dan kawan-kawan ini bisa melakukan argumentasi di situ ya dengan bukti-bukti yang mereka punyai. Tapi kembali lagi Mas Roy dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sampai saat ini, saya mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Mas Roy dan kawan-kawan ini nol atau zong. Itu yang meyakinkan bahwa Anda menyebut 11 triliun tadi? Ya, kenapa? Karena gini, Bang, jadi intinya yang diteliti oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini hanya satu potong foto yang ada di media sosial atau digital. Digital, bukan asli gitu ya? Bukan asli, bukan original, bukan analog, yang seperti diteliti oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Tapi analognya nggak berani keluar kok. Jadi gini, dan makanya Mas Roy, apabila Anda mau menuduh orang ijazah palsu, Anda harus punya bukti ini dulu. Artinya yang kemarin... Jangan sampai suruh Mabes Polri yang nyari buktinya. Ini kan repot gitu. Artinya jadi kemarin face comparison terus kemudian nggak bisa, tidak karena bisa. Yang diteliti itu adalah digital gitu loh, bukan ijazah palsu yang asli atau ijazah asli yang asli. Ini yang saya bilang tadi ya kan, bahwa tidak dibenarkan gitu karena memang untuk fotokopi ya kan, untuk jadi alat bukti di pengadilan bisa apabila ada pencocokan dengan yang asli. Itu ada. Tapi kalau dari awal diteliti ini hanya fotokopi, kita ini membohongi rakyat gitu loh. Nggak ada. Ini asli seperti apa? Inilah kemajuan teknologi. Ya, kalau kemajuan teknologi itu misalnya apa? Misalnya ijazah itu belum berani dikeluarkan yang asli. Kan selama ini nggak berani dikeluarkan. Sampai gelar perkara khusus pun ini masyarakat harus tahu. Ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Ya, tidak pernah keluar. Alasannya nanti bersidangan, Persidangan yang mana? Kalau persidangannya yang ada di Bareskrim itu naik ke persidangan, itu baru akan keluar. Tapi kalau yang ini udah ada cara. Pemeriksaan harusnya di Jakarta saja, di Polda Metro, takut pemeriksaannya kemudian di Polresta Solo, nggak kelihatan. Kan seperti contoh di Polda Metro tuh, meskipun dilipet-lipet kan kelihatan ijazahnya. Kalau ini enggak gitu, jadi Oke. Kita lanjutkan kembali di... Baik teman-teman, salam sehat. Di sini kita sudah mendengarkan argumen dari Bapak Roy Suryo dan dari Bapak Silvelter, di mana mengenai tentang ijazah Bapak Jokowi sampai saat ini. Di mana saya heran, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang ijazah itu palsu ataupun asli. Sampai saat ini ya teman-teman, saya juga agak merasa heran sebagai masyarakat Indonesia. Sampai saat ini belum kelar-kelar juga. Oh my god. Baik, di sini saya akan membacakan komentar-komentar teman-teman kita yang ada di sini. Senyum yang dipaksakan dan tertawa terus-menerus untuk menutupi kekurangan itu berat rasanya. Ini mengenai ke Pak Roy ya, kebanyakan komentarnya. Semakin dekat dengan penjara, alhamdulillah.
tertawa terus untuk menutupi kepanikan. Stell menutupi kegelisahan biar dinilai benar dan berani. Giginya kering tuh, basahin dulu. Dari kasus ini kita ambil kesimpulan, kalau kalian mau tahu ijazah kalian itu asli atau palsu, step by stepnya bawa ke Roy Suryo, bawa ke Rismond, bawa ke Tifa. Jika mereka nyatakan asli, baru tenang hidup kalian. WKWKWK. Semangat Mas Roy dan kawan-kawan Bravo. Tertawa sebelum ditertawakan. Intinya mau menghindar dari jeratan hukum. Terima kasih buat Roy Suryo CS. Kalian adalah para badut yang sudah menghibur rakyat dengan pertunjukan kalian selama ini. Sayangnya sebentar lagi kalian dipenjara dan hiburan kami jadi berkurang satu. Tapi nanti saat di penjara, jangan lupa untuk selalu menghibur kami dengan kelucuan-kelucuan tingkah laku kalian. Salam waras. Gelar perkara khusus harus dilaksanakan, rakyat nunggu. Betul sekali, cengengesan menandakan ketakutan. Berusaha tetap tersenyum itu susah. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, agar tidak memenuhi permintaan terlapor, jangan mau diatur-atur, di independensi sudah dilakukan. Negara ini punya sistem hukum mengikat setiap individu. Sekali lagi, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Bravo Polri. Ketawa untuk menutupi kepanikan. Kalau hati udah rusak, apapun salah. Sylvester sangat berkelas, ekspresinya sangat tenang. Apapun tidak akan diterima Bung Panci sepanjang tidak berpihak pada mereka. Ketawa Roy, ketawa menghibur diri. Aduh, kita sudah mendengarkan komentar-komentar masyarakat Indonesia tentang ijazah Bapak Jokowi ya teman-teman. Kelar-kelar juga masalah ijazah Bapak Jokowi. Aduh, baik teman-teman, mohon maaf jika ada tutur kata atau kalimat saya yang kurang berkenan kepada teman-teman. Mohon maaf, seribu maaf dari saya. Terima kasih.